Ma ba'du. Kitab Bayani Ahkamis Syam. Baca dari apa? Apa? Kitab Syam wa huwa wasau mas daroni ma'nahuma lughatan al-imsaku wasara'an imsaku an muftirin biniyatin maksusatin jami naharin qabilin lisaumi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Halaman 25, pinggirnya baca. Bilang. Arba. Wa fi ba'din nusi arba'atu asya. Wa akmalu niyati saumihi wa akmalu niyati saumihi ay yaqula syakhsu nawaitu sawma ghadin an adai fardi ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala wa thani al-imsaku anil ukli wa syurbi wa in qala al-ma'kulu wa mashrubu inda ta'amudi fa'in akala nasiyan aw jahilan lam yuftir in kana qaribun in kana qaribu ahdin bil islami aw nasha'a ba'idan anil ulama'i wa illa afṭara wa thalithu al-jima'u amidan wa amma al-jima'u nasiyan fa'akal akli nasiyan wal rabi'u ta'ammudul qai'i walau ghalabahul qai'u lam yabtul sawmuhu walladhi yuftiru bihi as-saimu asyratu asya'a ahaduha wa thaniha ma wasala amdan ila jawfi al-muftiri al-munfatihi aw ghairil munfatihi kal wusuli min ma'mumatin ila raqsi wal muradi imsaku shaimi mubtada wal muradu imsaku shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jawfan wa thalithu al-huknatu fi ahadi sabilaini wa hiya dawa'u yumqanu bihi al-maridu. Yang belum diganti wahwa ganti wahiyah. Ya. Lihat halaman 26 barisan yang kedua. Setelah fi ahadis sabila ini tertulis wahwa salat cetak. Betul kan? Wahiyah dawa'u yumqanu bihi al-maridu fi qabli
Qabla fi quburin aw duburin al Mabiri anhuma fil matni bisabilaini warabi'u al-qalmu amdan fa in lam yata'ammad lam yabtul sawmuhu kama sabaq Iya. Yang baru yang keempat, kemarin keburu waktunya. Waladzi yubtiru, yang membatalkan puasa, ya. Waladzi yubtiru bihis shaim, yang membatalkan, yang membuat orang yang berpuasa menjadi batal itu ada 10 perkara. Sampai pada yang ke berapa? 4. Ya. Warabi'u al-qai'u amdan. Sudah itu. Sudah ya. Fa ilam yata'ammad lam yatul saumuhu kama sabaqa. Jadi jika tidak disengaja muntahnya, maka puasanya tidak batal. Lam yabtul saumuhu. Wal khamisu alwat'u amdan. Wal khamisu, yang membatalkan puasa yang kelima adalah alwat'u amdan. Wati amdan, dengan sengaja. Al-wat'u, wat'u itu apa? Wati pakainya hamzah. Yang kelima ialah bersetubuh amdan, dengan sengaja. Fikih itu harus dijelaskan. Ya. Jadi kadang kurang enak didengar, atau ya memang harus begitu, harus dijelaskan. Wati itu apa, Pak? Ya wati. Kalau nggak ngerti gimana? Harus dijelaskan. Wal khamisu al wat'u amdan. Wati bahasa Arab, bahasa Indonesianya bersetubuh, amdan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, ya tidak. Fil farji fala yuftirus shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaqo. Wal khamisu, yang membatalkan puasa yang kelima adalah al-wat'u, wati amdan, dengan sengaja. Fil farji, di bagian farji. Ya, apa farji? Tahu farji? Paraji. Ya. Fil farji, wati bersetubuh dengan sengaja. Fil farji, di dalam farji. Kumaha ngejelaskeun. Di bagian farji, kalau sengaja batal. Terus apa? Fala yubtiru, maka tidak batal as-shaimu, orang yang berpuasa, bil jima'i, dengan jima, bersetubuh, nasian, dengan lupa. Kalau lupa enggak apa-apa. Maksudnya di siang hari orang yang sedang puasa, bukan malam hari. Kalau malam hari enggak apa-apa. Al-wat'u amdan fil farji enggak apa-apa. Ya. Jadi al-wat'u kok artinya jima, Pak? Itu bahasa mana?
atau bersetubuh. Aslinya wat itu tahu bokong nggak? Bokong, bujur, ya, yang mendekati pantat atau pantat lah, itu wati. Amdan dengan sengaja. Terus fil farji fala yubtiru, maka tidak batal as-shaimu, apa itu orang yang puasa, bil jima'i nasian, jika bersetubuhnya tidak sengaja atau nasian, lupa. Kalau lupa enggak apa-apa. Fala yubtiru kama sabaqah. Siang hari lupa, setelah itu baru ingat, astagfirullahaladzim, saya sedang puasa, enggak apa-apa. Besok lupa lagi, saya lupa. Kalau lupa nggak apa-apa, lanjut puasanya. Masa tiap hari lupa terus? Sama dengan kama sabaqah, maksudnya sama dengan orang yang makan fal ukli wasurbi, ya, makul masrub, yang dimakan dan yang diminum, lupa. Kalau lupa walaupun satu piring tetap aja tidak batal. Mudah-mudahan tidak lupa, tidak setiap hari lupa. Orang sedang puasa lupa makan, ada waktu pagi-pagi biasa sarapan. Kalau lupa nasian fala yubtiru, maka tidak batal. Siang jima pun sama, bersetubuh pun sama, kalau memang lupa tidak membatalkan puasa. Itu yang kelima. Wasadisu, dan yang keenam dari yang membatalkan puasa, iku al inzalu, inzal wa huwa khurujul mani. Al inzalu itu keluar, nazala yang zulu, angzala yumzilu, inzal. Al inzalu keluar. Wasadisu, dan yang keenam itu al inzalu adalah inzal. Apa inzal itu? Lihat di tengah. Wa huwa khurujul mani, adalah keluar sperma. Tahu sperma? Mani, ya, keluar mani an mubasyaratin, dari mubasyarah, asalnya kulit bersentuhan. Basyara yubasyiru, saling bersentuhan. Mubasyarah itu saling bersentuhan, ya, bukan yang dikuliti. Dari basyara, kulit ketemu kulit, berarti bersentuhan, mubasyarah. An mubasyaratin, yaitu keluar dengan sebab bersentuhan kulit, ya, bersentuhan kulit. Masa Pak bersentuhan kulit suami istri? Ini suami istri, ya, bukan laki-laki dengan perempuan. Suami istri bersentuhan mubasyarah, kok batal puasanya? Mubasyarah bila jimain, maksudnya bila jimain, ya, sanajan tidak jima, tidak bersetubuh. Sebab bersentuhan kulit dengan tanpa melakukan jima, tanpa melakukan jima, batal puasanya. Lanjut, ada lanjutannya, sebab kalau dilanjutkan nanti nggak ngerti. Muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi, ya, lanjutannya. Kalau cuma baca pinggirannya kamu nggak akan ngerti, sebab lihat di pinggir halaman 26. Wal inzalu an mubasyaratin, toswe. Wal inzalu, dan keluar an mubasyaratin, dari sebab bersentuhan kulit. Keluar khurujul mani, keluar mani dengan sebab bersentuhan kulit, apa? Batal katanya. Ya. Aslinya takrib, ya, aslinya takrib an mubasyaratin, inzal an mubasyaratin.
keluar dengan sebab bersentuhan kulit, batal Pak, batal. Entos selesai ngajinya, enggak dilanjut. Terus pulang ke rumah, saudara-saudara, jadi bikin fatwa. Saudara-saudara, orang yang bersentuhan kulit laki-laki, suami dan istri siang hari batal puasanya. Kata siapa? Kata Imam Nawawi di kitab Takrib. Di kitab Takrib. Yang dibaca pinggirannya saja, tidak tengahnya. Karena memang tengahnya nggak ada, belum dijelaskan. Makanya ngaji itu jangan separuh-separuh, ya, atau separuh-separuh, atau dilanjutkan. Makanya kadang bapak itu lah daripada tangga bawah terus ke sana, dikhawatirkan nanti belum selesai udah keburu pulang. Apalagi ngajinya cuma bulan puasa, ngaji musiman, santri musiman, apalagi makanya bukan kilat, bukan pesantren kilat ya. Di sini tidak ada pesantren kilat, sebab nanti jadinya kayak balik beleduk mungkin, atau geledek. Balik geledek. Jadi usum-usuman, kalau hujan banyak air, usum mendung baru celeger gitu. Kalau panas enggak ada, dia nggak mau berani, nggak berani. Jadi musiman, masya Allah. Ya mudah-mudahan dilanjut. Kalau pengen lanjut ya jangan hanya Sapinah, naik lagi ke mana? Ke Takrib. Dari Takrib naik lagi ke Fathul Qorib. Kenapa? Sarah dari Takrib itu Fathul Qorib. Kenapa Pak harus ke Fathul Qorib? Karena ya tadi yang membatalkan puasa itu yang ke berapa? Yang ke-6, wal inzalu, dan keluar maksudnya keluar sperma an mubasyaratin, sebab bersentuhan kulit. Di sini tidak dijelaskan kulit siapa dengan siapa, apa laki-laki sama perempuan atau suami istri, siang atau malam. Kalau puasa berarti siang. Jadi sehingga dia begitu pulang langsung jauh, jaga jarak. Jaga jarak kayak corona, jaga jarak, tidak bersentuhan, batal nanti, ya, batal. Keluar dengan sebab bersentuhan apa? Nggak jelas. Jadi harus diperjelas lagi dengan fatkul. Sebab apa? Sebab kadang-kadang fatwa-fatwa atau pendapat ulama itu ya memang harus keras. Kadang harus keras, tidak sesuai dengan apa itu saja. Enggak. Menurut tafsir, menurut Sapinah bahwa ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajibun. Kalau perkara itu tidak sempurna dengan sebab sesuatu, maka sesuatu itu jadikan suatu keharusan atau wajib. Jadi wajib, ya, wajib. Kalau memang tidak punya istri itu bikin dia berbuat zina, maka nikahnya itu hukumnya wajib. Itu. Kalau punya pekerjaan itu kalau tidak dikerjakan tidak sempurna, maka pekerjaan itu jadi wajib. Itu menurut Sapinah. Ya. Tapi menurut Sulam Taufik, ijabu malam yujab, mewajibkan yang tidak diwajibkan, bahwa musyarri, maka orang itu membuat syariat yang baru. Orang kalau membuat syariat yang baru udah melanggar aturan, udah boleh. Ya, mewajibkan yang tidak wajib itu membuat syariat baru. Orang disanya tidak wajib kok jadi wajib kan? Gitu. Itu menurut Sulam Taufik. Jadi syariat baru itu apa? Orang udah jelas syariat Islam itu sudah sempurna, kok masih ada syariat-syariat yang baru? Dosa hukumnya atau tidak boleh. Itu menurut Sulam Taufik. Jadi kadang-kadang berbenturan. Jadi kamu lihat dari segi dari keilmuan bidangnya bidang apa? Apakah dari fikih atau dari tauhid atau dari akidah? Jadi makanya harus dilanjut. Makanya mencari ilmu lebih baik, lebih utama daripada
beramal. Ya, gampang beramal mah, yang penting cari ilmunya dulu. Itu bagi orang yang sedang belajar menuntut ilmu. Bagi orang-orang yang masih belum pintar atau masih bodoh. Orang bodoh itu wajib mencari ilmu daripada beramal. Nanti kalau udah pintar jadi ustadz, pulang ke rumah kalau jadi, ya, kalau jadi. Yang penting kan jadi, bukan belajarnya, karena belajar kadang tidak jadi. Tapi kalau udah jadi, walaupun tidak belajar, yang penting jadi. Jadi apa aja? Itu beramal lebih utama daripada mencari ilmu. Masanya beramal ya beramal. Ya, jangan sampai salah kaprah. Itu fikih. Lanjut. Jadi harus diteruskan. Teruskan. Bila jima'in muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi. Itu maksudnya bersentuhan tanpa jima itu jika muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi, dengan tangannya, ya. Diharamkan seperti mengeluarkan sperma dengan tangannya sendiri. Dengan tangan sendiri, satu, mengeluarkan sperma dengan tangannya sendiri padahal tidak berjima, ya, bersentuhan kulit dengan kulit tangan dengan kulit farji maksudnya, ya, bukan hanya tangan saja, tapi ada mubasyarah itu dua jenis, dua benda, dua perkara. Kalau orang dua orang, tidak satu orang, itu namanya mubasyarah, saling bersentuhan. Bila jima'in dengan tanpa bersetubuh, muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi, ya, keluarnya dengan sebab bersentuhan dengan tangannya. Au ghairu muharramin ka ikhrajihi biyadi zaujatihi, atau yang menyentuh itu, yang menyebabkan dia keluar spermanya itu disentuh oleh istrinya, zaujatihi. Siang-siang bolong, insyaallah, perempuan atau istrinya sama laki-lakinya. Kan yang tidak boleh itu jima, Pak. Ya, ini kan cuma megang. Ia dipegang oleh istrinya sampai inzal. Inzal itu keluar, batal puasanya. Puasanya apa? Batal. Jadi oleh dirinya sendiri berarti yang belum punya istri, Pak, nggak boleh kemana, orang ini harus jelas, ya, 13 tahun ke atas apa 17 tahun ke atas, ya, bukan tidak boleh, harus. Yang penting nanti yang lebih dewasa atau orang tuanya memberikan penjelasan kepada anak-anaknya atau kepada adik-adiknya, jelaskan. Kalau tidak ini nanti nggak tahu, ya. Au jariyatihi, atau budaknya, pembantunya. Di Arab jariyah itu biasanya di Arab itu pembantu atau jariyah. Au jariyatihi, atau budaknya, bukan pada istrinya tapi oleh budaknya, juga termasuk batal puasanya. Lanjut, wahtaraja bimubasyaratin an khurujil maniyyi bil ihtilami fala iftara bihi jazman. Yang keenam, lanjutkan. Wahtaraja dan mengecualikan dengan lafad mubasyaratin, bimubasyaratin, keluarnya sperma itu sebab bil ihtilami, mimpi basah. Ada yang pernah mimpi basah? Ya, ngompol. Saya ngimpi Pak basah langsung ngompol. Ada lagi mimpi ya nyelindur, itu mah begitu bangun langsung keluar terus kejebur balong terus basah. Saya mimpi Pak, mimpi kejebur balong. Nurdin ya nyalindur keluar langsung dijebur kah balong da peureum teh. Lain mimpi nu kitu sanes, ya, sanes ngompol, sanes ya mah mimpi
bacepok, hudang teh bacepok, bil ihtilami, ya, bil ihtilami. Lah kalau tidak dijelaskan, kalau tidak dikaji sekarang, terus nanti pulang nggak ngerti apa ihtilam itu, Pak. Mimpi basah itu apa? Astagfirullahaladzim. Usia SMP kok sampai belum tahu. Belum tahu. Karena apa? Pendidikan agamanya cuma 2 jam di sekolah. Itu pun kadang 4 jam 1 minggu, 1 bulan, bukan 1 minggu, 1 bulan, cuma 2 jam pelajarannya, kurang sepintas wae penjelasannya. Jadi wajar lah. Sekali ngaji bulan puasa setahun sekali, lupa ya, maklum pesantren kilat setahun sekali. jadi lupa. Apa ihtilam itu? Ihtilam itu mimpi basah. Apa karena nu gede kasih tahu ke yang adik-adiknya, ya, adik-adiknya yang sudah dewasa. Ihtilam itu mimpi basah. Yang sudah balik biasanya. Ciri-ciri orang balik laki-laki dan perempuan usianya beda, ya. Relatif. Kadang ada yang 9 tahun sudah mulai, 10 tahun belum, 11 belum, tapi umumnya 9 atau 10 tahun. Kitab Arab, bab orang Arab itu 9 tahun udah gede-gede, gak kayak orang dewasa. Kalau di Indonesia kan kecil-kecil. Atau lingkungan juga beda, situasinya juga beda, ya. Di kota dengan di kampung beda. Di kota mah 9 tahun tenggus hahaha, tapi di kampung belum tahu. 15 tahun belum tahu, belum pernah ketemu sama, apalagi orang pedalaman. Jadi relatifnya itu, lihat situasi, kondisinya atau daerahnya masing-masing. Jadi tidak ada patokan khusus. Tidak ada patokan khusus. Itu fikih. Fikih itu ya memang begitu. Lanjut. Wahtaroja apa? Mana tadi? Langsung ke orang dalam, jadi ingat nak itu. Kalau wahtaroja bimubasaratin an khurujil mani bil ihtilami fala iftara bihi jazman. Wahtaroja itu mengecualikan dengan lafaz bimubasarah, keluarnya sperma, sebab bil ihtilami, sebab mimpi basah, maka secara pasti hal itu tidak bisa membatalkan puasa. Enggak, jazman, tidak bisa membatalkan puasa. Kalau mimpi basah enggak batal. Ngompol enggak batal. Kejebur enggak batal. Ya, nah ini mah boleh. Pak, basah saya tadi malam apa? Mimpi apa? Kejebur. Batal enggak? Enggak batal puasanya. Pada tadi malam saya ngompol, batal enggak puasanya? Enggak batal. Pak, ini disebut basah ada bukan, terus disebut ompol enggak bau, tapi kok basah, batal enggak? Enggak batal. Ya, dia belum tahu, nanti juga tahu lah. Pada waktunya ihtilam itu apa? Mimpi basah, ya, enggak tahu mimpi apa, terus akhirnya dia keluar mani. Ada mani, ada madi, ya. Kalau mani tidak najis, tapi kalau madi wajib najis. Berarti harus dicuci. Apa bedanya mani dengan madi? Mani itu keluar biasa, warnanya putih. Imam Syafi'i kalau ditanya haid itu, Imam Syafi'i kayak apa bentuknya, rasanya, sebentar. Nyari dulu ibunya, saudaranya yang perempuan yang waktunya haid, belum langsung dijawab. Begitu ada, oh warnanya merah, kehitam-hitaman, rasanya katanya. Karena Imam Syafi'i kan laki-laki, ditanya haid, laki-laki ditanya yang biasa dikerjakan oleh perempuan. Tapi dasar Imam Syafi'i surupai langsung, terus baru dijelaskan. Teliti sekali Imam Syafi'i itu, lebih teliti dari yang lainnya. Jadi kalau mani itu enggak keluar, kalau madi biasanya keluar setelah kerja berat. Setelah kerja berat ada yang keluar, tapi bukan mani. Itu batal, najis. Madi warnanya pun beda
Kalau agak putih, agak apa? Terus rasanya juga gatal. Itu mandi. Biasanya setelah kencing, setelah BAB, setelah buang air kecil, terus terakhir kalaupun sudah dicuci keluar lagi, itu namanya mandi. Nah, mandi, ya, bukan mani, mandi. Gimana? Najis. Kalau nggak tahu terus dibawa ke sholat, kasihan. Kan saya nggak tahu, Pak. Oke lah. Kenapa? Kan nggak tahu. Iya. Pagi-pagi sarapan, lupa. Kalau lupa nggak apa-apa. Terus ada lagi yang keluar dari sesuatu atau dari apa? Kubul dubur, bukan dubur tapi kubul. Kok beda dengan yang ikhtilam? Itu apa? Itu namanya mati. Tidak batal, tidak, tapi najis. Kalau mani tidak najis, tapi kalau mandi najis. Beda, gatal. Karena dekat sekali dengan jaraknya itu kadang-kadang. Walaupun ada yang setelah kerja berat terus ada yang keluar netes. Ya. Agak kalau sperma kan kental dan itu bisa dijadikan bisa menelurkan kalau ketemu dengan perempuan atau dengan opum. Tapi kalau madi enggak, makanya najis. Karena memang bukan mani, bukan sperma. Najis berarti harus dicuci. Batal enggak? Batal. Apa? Wudunya. Karena najis. Lanjut. Mana? Waqtaroja fala iftara bihi jazman, maka tidak batal puasanya. Wasabi'u ila akhiril asrah, wasabi'u dan yang ketujuh ila akhiril asrati sampai 10, sampai akhir, ya, sampai ke akhir, maksudnya sampai ke nomor 10, berarti 8, 9, 7, 8, 9, 10. Wasabi'u ila akhiril asrati 7, 8, 9, 10. Yaitu apa? Al-haidu, haid. Apa haid? Datang bulan. Ya. Wan nipasu dan nipas. Maksudnya melahirkan. Karena orang yang tidak melahirkan belum tentu keluar darah. Berarti wan nipasu dan darah nipas. Nipas itu apa? Beda haid dengan nipas. Kalau haid tidak melahirkan dulu, tapi kalau nipas melahirkan dulu terus ada keluar darah. Otomatis wan nipasu dan nipas. Orang melahirkan, ya. Kalau puasa, sedang puasa terus melahirkan, batal. Sedang puasa biasanya jam 9, 10 terus keluar darah haid, batal. Terus tidak puasa, itu mendapat pahala. Karena apa? Karena peraturannya, perintahnya, orang yang haid itu tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Kalau kita melaksanakan perintah Allah berarti mendapat pahala. Ya, kan melaksanakan. Orang melaksanakan perintah itu bukan saja kewajiban. Larangan juga termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa larangannya? Bagi yang haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Berarti tidak puasanya dan tidak sholatnya itu mendapat pahala. Ada orang yang tidak sholat, tidak puasa, tapi mendapat pahala, mendapat ganjaran dan tidak disiksa. Ada enggak? Ada. Mau ringan kan? Enggak puasa, tidak sholat tapi mendapat pahala, mendapat ganjaran dari Allah. Mau ya silakan. Apa? Haid terus, main terus,
hari ini terus men. Kenapa nggak puasa? Lagi men Pak. Oh iya. Kenapa nggak sholat? Lagi men. Oh lagi head. Iya. Diperhatikan tiap hari kok head terus. Men terus, Masya Allah. Jadi ada teka-teki, orang itu nggak puasa, nggak sholat, tapi dapat pahala dari Allah, dapat ganjaran. Apa ya head? Wanipasi dan nipas, lagi puasa tengah hari atau waktu menjalankan puasa, terus melahirkan, langsung buka. Yang ke-7, 8. Yang ke-9 wal jununu lan edan, dan gila. Dadakan wal jununu, ya, gila. Siang kemarin, hari-hari sebelumnya dia sehat, normal. Ngedadak sekala, wah, apa gila. Stres, gila, ngedadak. Kok tahu gila, Pak? Karena pernah gila. Karena saya pernah gila. Kayak begitu itu gila. Oh iya. Pak Ustadznya malah nggak tahu itu gila nggak tahu, orang saya belum pernah gila. Nah, batal puasanya. Taunya dari mana? Nah ini. Jadi iya harus dibuktikan oleh dokter gila, dokternya dokter gila, bukan dokter yang sehat gitu. Kalau dokter sehat nggak bisa menentukan bahwa itu orang gila. Tapi kalau dicek aja, dicek, kasih isyarat, kasih sajadah. Dia tadinya sholat, kasih sajadah. Sajadahnya itu biasanya mengarah ke kiblat, ini mengarah ke kebalikannya, ke timur. Begitu suruh sholat, ya langsung Allahu Akbar. Bener dia, berarti dia gila. Kenapa? Karena orang waras itu nggak mungkin sajadah menghadap ke timur, walaupun sholatnya menghadap ke barat, ke kiblat. Itu berarti oh bener gila. Itu aja udah ciri, bagus lah. Hati-hati kalau sholat. Nah, ya. Itu ngetes itu. Dokter pernah ngetes, dites pakai dokter Islam, dokter Muslim, dites gitu. Set. Allahu Akbar. Wah, ini belum sembuh berarti, kata dokter itu. Ada, kamu masuk lagi ke sana. Apa? Belum bisa pulang. Karena apa? Karena kata yang gilanya itu dia pura-pura gila. Dokter ketipu, padahal saya udah sembuh. Gitu. Udah sembuh. Emang sengaja. Dia mah nggak mau pulang. Pulang juga kemana? Orang tua nggak ada. Jadi udah, mending di rumah sakit gila aja lah. Nah, itu mah beda lagi. Itu pura-pura gila. Kalau pura-pura gila enggak. Ini mah yang benar-benar gila. Benar-benar gila. Cara ngeceknya gimana? Ini cara ngeceknya itu tadi. Ya, kalau dia Islam, cek baca Quran nggak bisa. Terus suruh sholat. Suruh wudu nggak bisa. Pokoknya melihat sesuatu yang janggal, dia membiarkan saja, itu ciri orang gila. Hati-hati. Ya, bukan berarti Bapak menganggap kamu sebentar lagi mau gila atau udah kegilaan, maaf, janggal. Orang kalau melihat sesuatu di depan kita ada yang janggal, ya, depan pintu di tengah jalan ada sampah, terus diam saja, itu menurut dokter Muslim suruh keluar, dibiarkan saja, berarti oh belum sembuh. Kalau orang sembuh kan ada sampah dibuang, ya, ada sampah dibuang. Terus dikasih alat-alat kesehatan apa segala macam. Ya. Kasih sikat malah pakai sisiran. Nah, itu kan oh berarti bener gila. Berarti bener gila. Kasih sikat pakai sisiran. Wow. Ya. Yang gila belum sehat, yang sehat berarti bener wal jununu. Nurdin, Pak Nurdin mabok. Bawa sini Pak, kasih sikat. Yang ada aja sikat atau apa aja lah, sikat. Dikasih sikat, terus odolnya malah dipakai odol, dipakai minyak rambut, terus sikatnya dipakai nyisir. Oh bener, berarti Nurdin itu bukan Nurdin ini. Oh bener, Nurdin itu junun, ya, junun. Ini junun menurut fikih, bukan menurut ilmu yang lain. Walaupun ada jununu, pununu, edaniku, warna-warna, atau gila itu macam-macam.
Ada yang gila jabatan, gila apa? Maksudnya bukan gila itu. Pak, kalau gila jabatan batal nggak puasanya? Itu bukan menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih junun itu hilang akal. Kenapa? Karena syarat wajib puasa itu al-aqlu. Syarat yang keberapa? Wasaro itu wujub bisyami. Yang pertama al-islam wal bulug wal aklu. Yang keempat wal kudratu siam, ya, wal kudratu atau mampu atau kuat. Kalau nggak kuat nggak wajib puasa. Jadi syaratnya Islam, baligh, sehat akal. Kalau tidak sehat, ya. Bukan berarti orang yang tidak puasa tidak sehat akalnya, maaf. Bukan berarti yang tidak puasa itu belum baligh, maaf. Bukan berarti yang tidak puasa itu bukan Islam, juga maaf. Kan terusannya begitu. Wal kudrati wal kudratu ala saumi. Kesananya itu kebalikannya. Kalau kebalikannya tidak termasuk orang yang diwajibkan puasa. Nah itu. Lanjut ya. Ya. Nanti waktunya jadwalnya ditambah sampai jam 6. Biasanya kan kalau di jadwal jam 6 kurang seperempat ya. Karena waktu bergulir bertambah jadi sampai jam 6. Batal enggak Pak? Enggak batal. Kan biasanya jam 6 kurang seperempat. Sekarang jam 6, batal enggak puasanya? Enggak batal. Tidak. Tapi tidak mendapat kesunahan kalau buka puasa. Karena puasa itu takjilul fitri. Kalau ditelat-telat enggak mendapat kesunahan. Walaupun tidak membatalkan puasa, tapi tidak mematuhi peraturan. Jadi tidak ada kesunahannya. Kalau puasa dihubungkan dengan jadwal. Lanjut ya. Al haidu haid wan nipasu, dan nipas lagi puasa haid batal puasanya. Jadi kudu lagi puasa nipas atau melahirkan yang ke-8. Juga wal jununu lagi puasa terus ngadak-ngadak gila, hilang akal, batal puasanya atau makan. Yang terakhir yang 10 wariddatu dan murtad. Tahu murtad? Murtad baik secara fi'li atau kaulan, baik secara perbuatan maupun secara ucapan. Murtad keluar Islam. Ya otomatis. Mengapa murtad itu batal puasanya, gugur puasanya? Karena dia sudah keluar Islam. Di awal-awal syarat wajib puasa itu Islam. Kalau riddah berarti dia keluar Islam. Pamata toro'a sayun minha fi asna'is saumi abtolahu. Famata toro'a, maka barang siapa yang mengalami hal tersebut di tengah-tengah pelaksanaan puasa, maka hal tersebut membatalkan puasanya. Fi asna'is saumi. Asna itu pertengahan saum, lagi puasa ya, abtolahu, murtad keluar, maksudnya keluar Islam. Keluar dari Islam berarti murtad, baik perbuatan maupun ucapan. Karena ada murtad fi'li, ada murtad qauli. Terus satu lagi ada murtad keyakinan, tidak diucapkan, tidak diperbuat oleh anggota lahir yang tampak, tapi di dalam hati juga termasuk batal puasanya karena dia keluar. Hati-hati secara hakikat riddah itu bukan hanya pindah agama, tapi mencela-mencela di tauhid, ya, mengakibatkan dia berdosa, bahkan lebih dari orang yang pindah agama, atau sama dengan musyrik, menyekutukan Allah karena ada perbuatan, ucapan dan pikiran yang menjurus kepada kemusyrikan. Orang lagi puasa berarti batal puasanya. Bahkan bukan puasanya saja yang batal, agamanya pun dia sudah termasuk keluar dari agama. Terus bagaimana? Tajdidul iman harus
perbarui imannya. Tajdidus syahadatain. Syahadatnya diperbarui lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena tujuan syahadat itu adalah yaitu mempertahankan tauhid atau mengesahkan Allah. Tujuan sholat apa? Jadi masing-masing punya tujuan. Sholat juga punya tujuan. Tujuannya apa? Tanhanil faksha wal munkar. Kalau belum bisa mencegah perbuatan yang paksa dan mungkar, sholatnya belum berhasil, karena tidak sesuai dengan tujuan sholat. Puasa juga sama. Tujuan puasa apa? La'allakum tattaqun. Kalau tidak bertakwa, belum juga bertakwa, berarti tujuan puasa, tujuan saum tidak berhasil. Termasuk zakat dan haji, masing-masing punya tujuan. Ya, kalau yang dituju ya itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan kehendak, maka berhasil agamanya atau tahsul itu berhasil. Kalau tidak berarti agamanya belum sempurna. Mumpung bulan puasa, sekali lagi ya, walaupun mumpung itu kurang bagus, mumpung bulan puasa yuk pada ngaji ya. Nanti setelah Syawal habis nggak ngaji, itu mumpung namanya, haji mumpung. Entong mumpung lah. Kalau yang tidak biasa, tapi kalau yang udah biasa tingkatkan. Mumpung di bulan puasa ini adalah bulan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kaji barokah manfaat terutama dari guru-guru kita, wabil khusus Maulana Kutub Fathul Qoribul Mujib Muhammad bin Al-Husain Abi Suja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.